Halo Kanal Bowlers, bertemu lagi dengan saya Sikabol dalam petualangan Sikabol tentunya. Episode kali ini kita akan melihat bagaimana membangun klub sepak bola profesional dari bawah. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama manajer dari tim Liga 3 Jawa Timur dari Mojokerto, AC Majapahit, Rossi Raharjo. Kanal Bowlers, tentu kita telah mendengar banyak public figure yang membeli klub-klub yang bermain di Liga Indonesia. Tidak sedikit yang jor-joran ngeluarin duit untuk membesarkan klub tersebut. Namun kita tidak membahas mengenai itu. Yang kita bahas bagaimana membangun klub dari bawah yang sehat dan diharapkan klub ini bisa bersaing dan semakin meningkat levelnya hingga ke Liga 1. Langsung saja kita panggilkan manajer AC Majapahit, Rossi Raharjo. Iya, Mas Rossi, ini kan AC Majapahit adalah sebuah klub baru ya Mas ya. Itu persiapannya awalnya bisa ceritain bagaimana Mas sampai terbentuknya AC Majapahit? Oke, jadi begini Ketua, awalnya itu kami mau bikin klub baru, benar-benar baru ya. Iya. Cuman waktu itu sampai saat ini Asprof PSSI Jatim itu tidak membuka pendaftaran klub baru untuk Liga 3 karena jumlahnya sudah sangat banyak di Jawa Timur. Nah, dari situ akhirnya kami cari-cari info ada satu klub yang mau dialihkan. Nah, Jember United waktu itu, Jember United. Jadi akhirnya kami waktu itu berlima, saya dan teman-teman berlima itu membeli lisensi bertandingnya Jember United untuk di Liga 3 itu kami beli. Kami alihkan, kemudian kami sepakat memindahkan dari Jember ke Mojokerto. Alasannya karena Mojokerto ini tidak ada klub yang mumpuni setelah PSMP itu kena sanksi ya. Itu tidak ada klub lagi. Dan yang kedua, lebih dekat dengan Surabaya. Karena kami aktivitasnya di Surabaya semua, jadi pilihannya ke Mojokerto. Waktu itu sempat ada rencana Gresik atau Sidoarjo, cuman akhirnya kami sepakat di Mojokerto itu aja. Jadi dari situ kami pindahkan ke Mojokerto, Asprof mengizinkan, Askap PSSI Mojokerto mengizinkan, ya sudah kami jalan di situ sampai sekarang. Kenapa pakai nama Majapahit? Ya karena home base kita di Mojokerto. Oh gitu. Ya, jadi kan kerajaan Majapahit itu kan dulu kerajaannya di Mojokerto situ, kemudian ya sedikit mengingatkan sejarah lah bahwa Majapahit itu kerajaan besar yang sempat menguasai Nusantara dan lain-lain ya. Cita-citanya ke sana lah, nanti kita bisa bikin klub yang jadi besar gitu. Tapi nah, sementara AC-nya ini, AC-nya ini kebetulan kami ini para owner ini kan generasi tahun 90-an hidupnya. Jadi rata-rata kelahiran tahun 80 awal ya. Jadi ketika tahun 90 ketika Liga Italia itu lagi boomingnya, kita ini lagi senang-senangnya nonton Liga Italia waktu itu. Nah, kebetulan banyak yang dari 5 orang ini hampir semuanya itu sukanya AC Milan gitu. Oh gitu. Nah, jadi akhirnya pakai nama AC, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sempat terpikir pakai nama United atau FC. Tapi kok kami pikir itu sudah umum lah, di Indonesia sudah banyak yang pakai United gitu. Kemudian yang pakai FC juga banyak ya. Kita tampil beda lah, pakai AC gitu. Jadi biar gampang diingat masyarakat aja gitu intinya. Selain suka Italia tadi. Nah, jadi itu alasannya. Nah dari awal itu kan ngumpulin pemain, ada kendala nggak sih Mas untuk mengelola sebuah klub itu Mas? Kendalanya ya karena kami ini kan tim baru ya. Iya. Kami tim baru. Kemudian ketika kami punya niat serius ini, ada beberapa yang menganggap ini kayaknya main-main. Kemudian beberapa pemain yang kami hubungi yang bagus-bagus, terutama talenta lokal itu
sempat ikut seleksi, sempat ikut latihan, kemudian tiba-tiba ketika kami sudah dikontrak, mereka nggak datang pergi. Itu ada sekitar 7-8 orang pemain lokal Mojokerto ya yang itu yang pertama. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari supporter tempat sendiri itu juga banyak, bahwa jangan-jangan nanti klub ini kalau udah besar dipindah, dijual lagi ke tempat lain atau gimana seperti itu. Padahal kami sudah menjelaskan bahwa ya sampai kapanpun kami berusaha tetap di Mojokerto. Bahkan kami punya target 10 tahun ke depan kami bisa juara Liga 1 kan gitu. 10 tahun ke depan. Nah itu mereka masih sebagian masih belum percaya dengan itu. Sebagian juga ada yang percaya dan mendukung. Itu kendala-kendalanya di situ. Kemudian kami bikin homegrown, training ground dan macam-macam itu kan juga butuh proses. Akhirnya untuk sementara kami masih pinjam ke kerjasama dengan Kostrat Yonif 503 untuk pinjam lapangannya untuk kita pakai latihan. Sementara kita masih proses membangun gitu. Ground training. Ya, Mas Roksi, bagaimana dalam mengumpulkan supporter? Apakah memang sebelumnya sudah dilakukan pendekatan untuk mencari supporter, Mas? Sebelum selain tim itu bahkan kami sudah mengumpulkan kelompok supporter yang tertentu. Istilahnya simpulan bukan untuk meminta mereka beralih dukungan kami, ya, tapi kita lebih ke simpulan atau izin bahwa kami mau berhubung di sini, jadi kami minta izin ke mereka untuk itu. Beberapa mereka ada yang menolak, beberapa mereka juga ada yang welcome untuk kami. Tapi kebanyakan yang terjadi sekarang ini, teman-teman supporter itu mendukung Asia Majapahit lebih ke atas nama pribadi. Oh gitu. Atas nama komunitas mereka ya. Karena komunitas mereka ya tetap untuk klub sebelumnya, dan kami pun nggak mempermasalahkan itu. Bahkan kami bilang, kalian silakan mendukung tim kalian cintai gitu. Tidak mendukung kami pun tidak apa-apa sebenarnya. Kami nggak mempermasalahkan itu, selama kami niat kami ini kan hanya untuk izin untuk Kulon Nuwun dengan mereka kan gitu. Dan hasilnya mulai nampak gitu. Beberapa mereka mulai mendukung, beberapa mereka mulai datang ke stadion ketika kami uji coba. Seperti walaupun ada beberapa yang tidak terang-terangan menyatakan dukungannya ya. Kan kita bisa pantau juga lewat medsos seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, Mas Roksi, ini Liga 3 sudah berjalan apa sudah ada kepastian kapan mulai berjalan, Mas? Untuk provinsi lain sudah ada yang jalan ya, bahkan ada juaranya, kayak Maluku itu sudah ada juaranya. Kemudian Kalbar, Gorontalo, Sulteng udah jalan semua. Untuk Jawa Timur sendiri, Asprof kemarin sudah mengumpulkan kami, manajer meeting juga, itu kick off-nya direncanakan 3 November nanti. 3 November. Sementara Asia Majapahit sendiri sudah dapat info sekitar tanggal 7 mungkin baru pertandingan perdana. Ya, Mas Roksi, ini kan kalau kita ngelihat terutama di Liga 2 ya, ini banyak quote and quote sultan ataupun public figure yang membeli klub, dan mereka bisa mengeluarkan dana mungkin begitu besar gitu ya, Mas. Nah, kalau AC Majapahit sendiri pembiayaannya bagaimana, Mas? Apakah memang dari berlima itu ataupun dari sponsor atau dari mana, Mas? Untuk sementara pendanaan dari para owner dulu, Kebetulan kami belum dapat sponsor ya, jadi masih dalam proses pencarian sebetulnya ini. Dalam proses pencarian, tapi sementara ini pengeluaran dihandle oleh para owner ini dengan cara patungan. Oh gitu ya. Kebetulan juga yang logo yang menempel di jersey kami kebetulan semuanya punya para owner itu sendiri sebenarnya. Perusahaan-perusahaan para owner sendiri. Oh gitu. Tapi kalau melihat fenomena klub-klub yang dibiayai oleh public figure yang duitnya lumayan besar, bagaimana, Mas? Apakah AC Majapahit tetap yakin bisa bersaing dengan mereka gitu atau bagaimana, Mas? Insya Allah kami siap untuk bersaing itu, karena kami ini punya moto bahwa kami ini tim murah tapi bukan murahan kan begitu. Jadi artinya semua pengeluaran kami hitung secara cermat, secara detail. Berapa sih kontrak pemain?
kalau kita kontrak sekian, kontribusinya dia ke kami sejauh apa sih nantinya. Nah, kita bisa ukur. Jadi ketika misalnya mau kontrak pemain A, kita cari dulu track recordnya. Si A ini pernah main di mana saja, prestasinya apa saja. Kemudian si B ini apa. Jadi tidak sama antara satu pemain dengan pemain yang lain untuk penentuan kontraknya. Pun demikian juga untuk pengeluaran kami hitung secara terperinci, detail sekali. Kebetulan salah satu owner yang pegang keuangan ini kan orang akuntansi, jadi cukup cermat dan detail untuk menghitung pengeluaran kita. Seperti itu. Oke, Mas Rossi, pertanyaan terakhir. Apa harapan Mas Rossi terhadap sepak bola Indonesia, khususnya juga di Jawa Timur? Seperti apa, Mas? Harapan kami jelas ya sama. Kami berlima mempunyai, bukan angan-angan ya, mempunyai target bahwa sepak bola Indonesia ini harus lebih baik dalam artian prestasinya, pengelolaannya dan lain-lain. Kita lihat sendiri cara ranking FIFA pun Indonesia semakin turun. Nah, kami sih inginnya ya sepak bola ini dikelola dengan benar sehingga menghasilkan prestasi yang benar. Karena ketika klub-klub mengelolanya dengan asal-asalan, dengan niat yang nggak benar ya, situ sorry hasilnya juga akan nggak benar gitu. Itu sih harapan kami. Jadi kenapa kami mau merangkak dari bawah ya, karena kami ingin membuktikan bahwa kalau ngelola bola itu seperti ini loh, yang benar menurut kami. Semoga bisa menjadi inspirasi buat tim-tim lain. Kayak contohnya kontrak pemain kami bukan kontrak, rata-rata Liga 3 itu kontraknya per musim ya. Iya. Ketika 2 bulan, 3 bulan selesai ya selesai. Tapi kami enggak, kami kontraknya bisa setahun, bisa 2 tahun kan satu pemain itu. Jadi pemain punya jaminan yang jelas bahwa ketika timnya kalah atau kami kalah di penyisian ya sudah, kami nggak bubar, kami tetap berlatih untuk kompetisi tahun depan. Seperti itu. Jadi pemain juga ada harapan dan kepastian bahwa dia nggak akan jadi gembel tanda kutip lagi ya. Yeah. Dia harus nyari klub ke sana kemari, nggak punya klub harus jadi pengamen, jadi kerja apa ya. Enggak, jadi kalau main bola ya main bola yang bener, latihan aja. Sebenarnya dia latihan. Nah, itu yang kami lakukan sekarang. Pemain-pemain rata-rata dikontrak 1-2 tahun. Sebagian besar pemain lokal Mojokerto ya, Mas? Iya, jadi seleksinya itu kami utamakan pemain lokal Mojokerto. Ketika mereka terpilih, kemudian kita sudah dikontrak menolak, ya sudah, kita tidak akan mengejar mereka. Gitu. Kita tetap komitmen bahwa talenta lokal Mojokerto harus dapat yang diutamakan. Tapi kalau mereka nggak mau ya kita cari yang lain. Kemudian dari sisi screening pemain kemarin juga saat seleksi kami libatkan tim sport science dari UNESA ya, dari Universitas Negeri Surabaya. Mereka yang menilai bahwa dari sekian ratus pendaftar yang ikut seleksi, kami tim pelatih dan manajer bisa milih gitu loh. Misalnya ini si A, si B, si C ini bagus nih, dimasukin. Nah, ketika masuk sudah 40 besar misalnya, terpilih 40 orang. Nah, itu sudah wewenangnya tim sport science untuk menentukan mana yang lolos dari VO2 max, dari tinggi badan, dari kekuatan ototnya. Kami percayakan ke mereka untuk melakukan perhitungan itu secara saintis ya. Dan termasuk salah satu syarat untuk bisa bergabung itu kita lihat juga tingkat pendidikannya, dari pendidikannya. Pemain yang sedang melanjutkan kuliah, yang sudah terpilih itu dari melanjutkan kuliah, dia otomatis akan lolos. Kami tidak melakukan diskriminasi terhadap yang tidak sekolah ya. Tapi biasanya orang yang pendidikannya lebih tinggi itu cara berpikirnya juga lebih berbeda dari yang lain ini. Tapi ada juga pemain kami yang hanya lulus SMA, yang menurut kami oke secara teknik permainan bola, attitude, kemudian dia mau belajar lagi, menyatakan saya siap kuliah lagi nanti kalau sudah punya uang. Nah, itu kami sangat mengapresiasi dan mereka yang kami ambil gitu. Begitu kok. Ya,
benar-benar terakhir nih Mas, nasihat untuk misalnya orang yang ingin mencoba juga untuk mau mengelola sebuah klub, itu ada saran-saran apa Mas? Kami sebetulnya nggak, terutama saya pribadi belum berani untuk memberikan saran itu ya, karena kami sendiri juga orang-orang baru di pengelolaan klub sepak bola. Tapi kalau saya boleh sedikit meminta atau menyarankan atau apalah istilahnya, ya mulailah mengelola klub bola itu dengan niat yang baik, yaitu memajukan sepak bola Indonesia, bukan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Oke, Mas Rossi, terima kasih atas waktunya Mas. Terima kasih Ketua. Gimana? Keren nggak? Keren nggak? Ya pasti keren lah. Sekarang udah pada tahu dong gimana caranya membangun sebuah klub dari bawah. Jadi ayo yang ingin sepak bola kita maju, kita support klub-klub lokal kita ya. Oke, kita sampai di penghujung episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye!